Anggota keluarga kita tuh aset amal jariah. Bapak misalnya masalah duit, nafkah. Nanti kita akan bahas itu di poin selanjutnya tentang masalah hak dan kewajiban. Kita disuruh berikan uang, hasil keringat kita. Nafkah itu sesuatu yang kalau tidak dikasih, roda kehidupan gak bisa jalan. Jadi ibu-ibu bisa beli makanan, air, makan, listrik, ya, sesuatu yang memang harus ada. Kalau enggak maka tidak berjalan roda kehidupan. Itu namanya nafkah. Kata Nabi SAW, dinar yang engkau keluarkan untuk fakir miskin, dinar yang engkau keluarkan untuk pembebasan budak, dinar yang engkau keluarkan untuk jihad di jalan Allah, dan dinar yang engkau keluarkan untuk istri anakmu jauh lebih besar pahalanya, mengalahkan pahala yang lain-lainnya di dalam rumah itu. Berarti bapak-bapak setiap bulan terima gaji atau ada pendapatan kasih ke istri anak, itu mengalahkan pahala sedekah untuk jihad, mengalahkan pahala sedekah untuk fakir miskin. Tapi bukan berarti hadis ini ibu-ibu misalnya bilang, nah itu kan ada hadis tadi, berarti semua gaji suami harus saya pegang. Bukan itu maksudnya ya. Karena kita bicara masalah nafkah ya. Nafkah itu yang kalau gaji suami 5 juta misal contoh, lalu suami yang bijak, saya melakukan hal itu pada istri saya, disusunlah kebutuhan rumah A, B, C, D, F, G, A sampai sekian. Oh ini contoh saja, contoh gaji saya 5 juta, oh ternyata kebutuhan rumah 4 juta. Ini 4 juta ya, nafkah rumah. Ini 500 ribu bonus buat kamu karena kamu sudah bantu bersihin rumah segalanya. 500 ribu yang sisa, suami punya hak mengelola. Jangan juga bapak-bapak ada yang, maaf kalau ada yang terjadi ini ya, jangan juga tidak punya kawam. Dia bukan pemimpin, semua gaji dikasih istrinya, dia mau beli pulsa pun minta sama istrinya. Gimana caranya? Beliin saya pulsa, loh kok lucu itu, kok malah dia minta sama istrinya? Gak boleh, mestinya dia bisa punya kawam. Dia yang beliin istrinya, iya, harus punya kemuliaan. Nanti kita bahas di sini masalah kenali karakter pasangan. Ada poin-poin setelahnya. Jadi ibu-ibu punya hak di sisi nafkah, tapi ibu-ibu tidak punya hak lebih daripada itu. Kalau lebih sunnah, sebagaimana bapak-bapak tidak punya hak di harta pribadinya ibu. Misal ibu-ibu di sini ada sebelum nikah sudah punya usaha, atau setelah nikah dapat warisan dari orang tuanya. Tidak bisa suaminya bilang, kamu kan sudah 10 tahun saya nafkahi, ini dapat warisan 200 juta bagi 2 ya. Nggak boleh itu. Dia nggak punya hak 1 rupiah pun. Laki-laki, suami nggak punya hak dari harta istri pribadi. Istri punya hak nafkah saja. Lebih daripada itu sunnah, bukan kewajiban. Ini nanti kalau memahami secara benar, seperti batu bata yang kita letakkan di tembok bangunan, maka akan rapi kalau benar semuanya. Tapi yang jelas, sekarang kalau laki-laki mau menjadikan aset amal jariah, apapun hasil keringatnya diberikan kepada istri anaknya adalah sedekah yang paling besar. Wanita misalnya, ibu-ibu di belakang sana, apa kata Nabi SAW? Kata kunci sederhana masuk surga. Wanita, istri manapun yang menjaga 5 waktu sholatnya, kemudian berpuasa Ramadannya. Ini nggak disebutin sholat sunnah ya, sholat wajib saja dulu. Kalau sholat sunnah ibu-ibu kerjain itu sudah plus. Sholat 5 waktu, azan langsung sholat, subuh sampai isya. Kemudian yang kedua tiba Ramadan, puasa Ramadan, belum dimasukkan puasa sunnah. Dan dia mentaati dan melayani suaminya pada hal yang ma'ruf. Ma'ruf ini maksudnya bukan melanggar agama. Kecuali pada saat dia meninggal, dia boleh masuk, dia boleh pilih 8 pintu surga yang mana dia mau masuk. Hanya 3 hal saja. Sederhana sekali kita bisa menjadikan rumah tangga kita sebagai aset amal jariah. Orang-orang ini nih, suami istri, orang tua kita misalnya, orang tua di rumah, tinggal kita berbakti dengan mereka, berikan mereka sesuatu yang terbaik, gitu kan? Ini di rumah tangga, keluarga kita.
maka kita sudah bisa panen surga. Allah menjadikan bakti dengan kedua orang tua setelah iman kepadanya. Anak-anak lahir kita nggak bisa milih, sebagaimana orang tua nggak bisa kita milih. Saya nggak mau ibu ini, saya nggak mau ayah ini, nggak bisa. Kita lahir, ini ibumu, ini ayahmu, seburuk apapun mereka. Begitu juga anak yang lahir, begitu keluar laki-laki, perempuan, sehat, sakit kah, apalah, ya, warna kulitnya seperti apa, paras wajahnya, lahir ini anakmu. Dan semua digantungkan variabel hak-hak dan kewajiban di sini. Sekarang anak-anak bisa jadi aset amal jariah, mengajar mereka jalan, mengajari mereka kalimat-kalimat, memberikan nama yang baik, selama nama itu dipanggil, selama mereka bisa jalan, semua jadi amal jariah. Jadi ini kiat yang harus kita fahamin teman-teman sekalian, kalau anggota keluarga kita itu adalah aset amal jariah dan kata kunci untuk masuk ke dalam surga. Kiat yang ketiga, jalankan tugas dan kewajibanmu. Rumah tangga itu seperti satu perusahaan. Kalau bahasa saya supaya mudah difahami, saya dan istri saya, bapak-bapak di sini sama ibu-ibu istrinya, kita ini seperti seorang pegawai. Saya bahasakan sama istri saya sama kamu pegawai. Masuk di sebuah perusahaan namanya rumah tangga. Pemilik perusahaan ini namanya Allah. Kita masuk ke dalam rumah tangga itu, ikutin peraturan pemilik perusahaan. Disuruh datang jam 7, keluar jam 5 sore, disuruh pakai baju biru hari Senin, pakai baju merah hari Selasa, dan seterusnya. Mana makanan yang boleh disentuh, mana makanan tidak boleh disentuh. Semua itu dijalankan. Kalau kita jalankan, maka pemilik perusahaan akan mempertahankan kita sebagai pegawai. Itu ibarat untuk memahami saja kalau rumah tangga itu seperti itu teman-teman sekalian. Jadi dia seperti perusahaan. Nah sekarang peraturan-peraturannya ada. Laki-laki sebagai pemimpin rumah tangga dinobatkan oleh Sang Pencipta Allah untuk memimpin rumah tangga itu. Dia punya kewajiban sebagaimana dia punya hak, yang berarti timbal baliknya adalah dia, si istri memiliki hak dari kewajiban suaminya, dan kewajiban dia merupakan hak istrinya. Saya akan mulai dari kewajiban suami dulu. Ibu-ibu di belakang sana bisa tuntut dari suaminya ini secara agama. Bapak-bapak harus selalu komitmen menjaga ini. Yang pertama adalah muasyarah bil ma'ruf. Semua bapak-bapak hadir di sini harus bermuamalah dengan lemah lembut dan santun. Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Dan gaulilah mereka, para istri, dengan ma'ruf. Kata Abdullah bin Abbas adalah tutur kata yang santun, sayang, manja, cinta, tatapan mata yang syahdu, jaman tangan yang lembut. Itu yang disuruh. Dan kalau ada laki-laki yang suka mukul, itu sudah menjadi peraturan agama kita dan pengadilan agama. Indonesia pun sudah menerapkan pengadilan agama kita, diterima pengaduan wanita untuk mengajukan khulu atau perceraian kalau suaminya suka mukul. Mukul di sini dalam arti kata adalah mukul yang memarkan wajah, menampar. Kata Nabi SAW, jangan caci maki, jangan jelek-jelekan, dan hindari wajah, tamparan, pukulan, gitu kan. Tapi dari satu sisi yang lain, ada ayat Al-Quran yang menjelaskan kalau wanita yang kita khawatirkan sebagai suami nusyud. Nusyud itu pembangkangan. Misal maaf disuruh tutup aurat nggak mau. Kalau nusyud ini istilah dalam agama kita yang Allah mengatakan wallati takhafuna nusyudahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhun. Wanita-wanita atau istri yang kalian takut nusyudnya. Nusyud pelanggaran agama ya. Disuruh tutup aurat nggak mau, disuruh sholat nggak mau, disuruh layani suami nggak mau. Maka ingatkan kata Allah baik-baik, haram. Kamu
kamu harus jalankan, Allah akan hukum kamu nanti. Nggak mau dengar hajar. Hajar itu bukan hajar. Hajar itu diboikot, diranjang. Hajar. Tidak diajak ngomong, nggak digaulin, dibelakangin. Dan ini hajar hanya boleh di rumah. Kata Nabi SAW, jangan kalian menghajar istri kecuali di rumah. Jadi nggak boleh suami itu pergi ke rumah orang tuanya, gitu kan, atau pindah ke rumah temannya, nggak boleh. Kalau istrinya lagi nusyur, memang tidak mau jalani kewajiban. Kalau mereka sudah dihajar pun, diboikot tadi, tidak mau juga taubat, malah makin jadi-jadi, maka Allah bilang, fadribuhun, boleh kalian pukul mereka. Pukulan di sini, ulama mengatakan, darbatun ghairu mubarrah. Pukulan yang tidak berbekas. Kata ulama menggunakan kayu siwak di tangannya. Jadi bukan box, ya. Bukan tampar. Jadi diingatkan, kalau kita tidak ada kayu siwak, kita menggunakan jari mungkin ya. Nggak boleh, kamu sudah haram nih. Nggak boleh. Kalau juga tidak mau ya diceraikan. Gitu kan? Jadi memang muasyarah bil ma'ruf ini penting. Nanti kita akan bahas di poin setelahnya, itu yang agak panjang kita jelaskan, masalah mengenali karakter pasangan. Bapak-bapak, laki-laki selalu pakai akal, perempuan selalu pakai perasaan. Beda itu, beda sekali. Nah, kan kita berikan contoh-contohnya. Makanya bapak-bapak harus bisa mengerti bagaimana alam perasaan, ibu-ibu harus bisa mengerti bagaimana alam pikiran. Nanti akan saya kasih contoh-contohnya, banyak sekali contoh nanti di poin setelahnya. Intinya, bapak-bapak disuruh berlemah lembut. Kita contoh misalnya, Anas bin Malik, sahabat Nabi ini menjadi pembantu 10 tahun di rumah Nabi SAW. Dari umur 9 tahun sampai umur 19 tahun. Apa kata Anas? Saya selama 10 tahun tinggal di rumah Nabi SAW sebagai pembantu, belum pernah satu kali pun saya mendengarkan Nabi SAW membentak-bentak, apalagi sampai memukul istri juga pembantunya. 10 tahun tidak pernah dengar satu kali pun. Jadi memang perilaku seperti itu, perilaku yang memang diperintahkan untuk berbuat baik. Ini hak yang pertama. Hak yang kedua adalah diberikan nafkah. Tadi saya bilang nafkah ini sesuatu yang roda kehidupan berjalan dengannya. Harus belanja, bapak-bapak yang bijak, saya bilang tadi, tulis semua pengeluaran rumah, rincikan. Kita juga akhirnya jadi lebih mudah tahu, oh ternyata bulanan saya butuh sekian nih. Kalau kurang dari ini berarti saya harus lebih ekstra lagi kerja misalnya. Baik, nafkah ini adalah masuk dalamnya makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal semampunya. Kalau bisa kontrak dulu, kalau bisa beli alhamdulillah. Tapi ini semua masuk dalam masalah nafkah, ya, dalam masalah nafkah. Semampunya. Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh kita melalui lisan Nabi Muhammad SAW dalam hadis Bukhari, sesungguhnya istri-istri kalian punya hak dari kalian, yaitu kalian berikan makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal semampu kalian. Memang disuruh kita kasih. Dan nafkah ini saya bilang tadi pahalanya sangat besar. Sangat besar, ya. Karena mengalahkan tadi pahala sedekah di jihad, pembebasan budak, dan juga fakir miskin.